Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakah wal karamah. Syadul qadir waliyullah. Bisyafa'ah Nabi Muhammad. Biidillah waridallah. Bil barakah wal karamah. Bersabas waliullah. Bisyafa'ah Nabi Muhammad. Biidnillah waridallah. Ini zaman sudah akhir. Jaga iman, jangan sampai tergelincir lewat marakib. Syabdul Qadir, banyak ibadah, banyak berzikir. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Alhamdulillah, bersyukur sepenuh langit dan bumi bahwa pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu para ahli zikir sejak zaman Kanjeng Nabi Adam sampai akhir zaman. Semoga berkah manaqib ini untuk kita, orang tua kita, keluarga kita, seluruh keluarga besar Ikhwan Ahwat Thoriqah Koordinasi Samadiyah Mahasuriya Al Yasir Narasa PPKN, dan semua hajat-hajat kita yang belum terkabul semoga segera dikabulkan oleh Allah. Di antaranya hajat dari Romo Kiai Haji Profesor Subandi. Kita doakan beliau semoga putri indah beliau ya, Mbak Alfi Saharina, semoga dapat sekolah S3 di Australia bersama keluarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin, serta hajat-hajat beliau yang lain dan hajat kita semuanya dimudahkan rezeki yang luas, yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang menjauhi semuanya segala selamanya, dijauhkan dari berbagai bala musibah dunia dan akhirat kita, dilancarkan semua usaha kita, dikabulkan semua hajat kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibarakati wa karamati dan doa guru agung kita Hadratus Syekh Marsahabas pada salat sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada kekasih terkasih, orang yang paling mulia di seluruh dunia, junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, para kekasih-kekasih Allah, dan kita semuanya, para zuriyah beliau, utamanya guru agung kita Hadratus Syekh Marsahabas Qaddasallahu Sirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya senantiasa ditetapkan oleh Allah orang yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah beserta keluarga besar kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih berada di dalam bulan Syafar ya. Dalam bulan Syafar itu Syafaul qalbi, kesucian hati. Subhanallah, di antara urusatnya kesucian hati. Kesucian hati ini, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ghazali radhiyallahu berkata, la yakhlu ahadun min aibin au maradin qalbi illal anbiya'u alaihimus salatu wassalam. Jadi tidak ada seorang pun yang bersih dari aib dan penyakit hati kecuali para nabi.
Maka tidak ada obat dan metode untuk menghilangkannya kecuali dengan terus-menerus berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, baik zikir sir maupun zikir jahar. Sebagaimana keduanya telah diperintahkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir merupakan kenikmatan dari Allah, tidak ada satu hari pun melainkan pasti di dalamnya terdapat nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba mengungguli nikmatnya kehendak untuk berzikir kepada Allah Subhanallah. Kemuliaan tertinggi itu kemuliaan zikir kepada Allah. Alhamdulillah, karena thariqah kita ini thariqah zikir ya. Thariqah zikir itu sangat dahsyat, luar biasa. Kita semuanya diperingatkan oleh guru agung kita, Pak Sabaos, melalui gurunya. Jadi beliau menyampaikan bahwa thariqah kita ini adalah thariqah zikir dengan lidah dan dengan hati. Itu maksudnya zikir dan zikir jahar, yaitu la ilaha illallah yang ditanamkan, ditalkinkan ke dalam jiwa raga kita. Dan zikir yang disimpan, diingat di dalam hati. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ini sangat penting sekali saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Karena apa? Banyak sekali upaya-upaya orang-orang munafik ya. Orang munafik berupaya bekerja sama dengan setan, karena di dalam surat di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, surat apa lupa ya, mohon maaf. Istawada alaihimu syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ini yang perlu kita waspadai. Jangankan orang awam, orang alim pun pernah suatu ketika kita mendengar ceramah orang yang pinter, ahli ilmiah ya, hafal Quran, mungkin karena belum bertemu seorang yang satu pada masanya, wahidul zaman, maka nyinyir terhadap zikir. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Dan yang tadinya saya gemar sekali mendengarkan ceramah-ceramah beliau, sekarang harus saya jauhi. Karena ketika seseorang itu nyinyir tentang zikir, jauhi. Gitu. Mengapa? Ini kelasnya Guru Agung Pangarsa Anom. Di dalam kitab Miftahus Sudur, beliau dawuh, faida amartuka bisyai'in ghairihi faturib sofhan wattabi'il dzikra. Apabila aku menyuruh sesuatu selain zikir, nah gitu ya. Ini Guru Agung kita. Kang Sahabat Aus pun begitu. Apabila aku menyuruh kalian sesuatu selain zikir, abaikan perintahku itu. Dan ikutilah perintah untuk berzikir. Dengan zikir asma Allah, engkau akan diangkat ke langit, hatimu bersama Tuhanmu, dan Tuhanmu bersamamu, tidak jauh darimu. Zikir akan mendekatkanmu kepada Allah dan mengantarmu kepada makrifat kepada Allah. Dan siapa yang makrifat kepada Allah, mengenal Allah dengan hati, ia akan mengenal hikmah. Allah berfirman, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Guru Agung kita telah memberikan contoh suri toladan yang dahsyat luar biasa. Orang yang nyinyir tentang thariqah ya, kadang menjelaskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dikir-dikir melulu, naudzubillah min dzalik. Padahal zikir itu wajib hukumnya setiap saat. Bagaimana dawuh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ya, ayat 191. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, yadhkuruna Allah, sedang berzikir kepada Allah, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya zikir ini bukan main-main.
sesuatu yang wajib terus kita kerjakan, baik di waktu apapun, ya, waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, tidak boleh lupa kepada Allah. Karena idza dzakaratani syakaratani wa idza nasitani kafartani. Ingat kepadaku itu syukur, lupa itu kufur. Dan subhanallah, dengan zikir segala kebutuhan akan dipenuhi. Fafihil fadahu wa fihi talabu wa fihi qada'ul hawaiji wa huwa minhu wa ilaihi wa bihi kullu syai'in. Ya, dengan zikir segala kebutuhan akan dipenuhi. Thariqah kita berawal dan menuju zikir, dan dengan zikir pula segala sesuatu bisa terwujud. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Tetapi orang-orang yang nyinyir tentang zikir ini sudah terkena ayat ya. Al-Mujadilah 19, oh ya. Istahwadha alaihimus syaitan. Karena setan berusaha keras supaya kita itu jauh dari zikir. Karena istahwadha alaihimus syaitan fa'asahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan, supaya menjadi pasukannya setan kita. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Pasti rugi pasukannya setan ini. Maka kita jangan sekali-kali mendekati orang yang nyinyir tentang thariqah, nyinyir tentang zikir, meskipun dia orang alim. Mohon maaf pada bukan ngoreksi ajaran orang lain, tetapi kita perlu waspada agar kita tetap mencintai guru kita, mengikuti guru agung kita. Bahkan guru agung kita mengajarkan kepada kita bangun gasik, ya, makanya jam 00 kita diperintahkan bangun, ya, bangun pagi jam 00 langsung mandi tobat. Mandi tobat, kemudian habis mandi tobat, kemudian berwudu, sholat kita, sholat syukur wudu, sholat syukur, sholat tahiyatul masjid, sholat tobat, ya, sholat tobat, karena dosa kita itu banyak. Kemudian habis sholat tobat, kemudian sholat hajat, ya. Sholat hajatnya 2 rakaat, setiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, setelah itu sujud, mohon kepada Allah, mohon ampun untuk diri kita, orang tua kita, terus mohon ampun supaya hidup kita manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Kemudian hajat-hajat khusus silahkan dimintakan di dalam sujud itu. Kemudian kita duduk membaca sholawat Bani Hashim 11 kali, kemudian kita ziarah jarak jauh dengan 11 langkah itu, ya Syaikhudin, ya Syaidah Muhyiddin, ya Maulana Muhyiddin, ya Mahdumah Muhyiddin, ya Khawajah Muhyiddin, sampai seterusnya. Kemudian ditutup dengan doa, dan Allahumma lakal qulu wa bikal qulu minkal qulu wa ilaikal qulu antal qulu aqulu quli birahmanir rahimin. Setelah ziarah jarak jauh, kemudian dilanjutkan dengan sholat tahajud, ya. 3 salaman, 2 rakaat, ya. Kemudian habis sholat tahajud, sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian sholat witir dilanjutkan dengan zikir. Gitu. Makanya alhamdulillah ada gerakan GASI. Ini saya alhamdulillah dengan ikhwan-ikhwan yang beberapa orang sudah tercatat kelompok latihan mudawamah zikir GASI gitu ya. Mandinya jam 00 setelah sholat sunnah, kemudian dilanjut dengan zikir. Zikirnya sekuatnya, kalau bisa sampai menjelang subuh gitu ya. Makanya harus ada kekuatan di sini, diantaranya saya ngopi, siap kopi. Ini ada kelompok-kelompok, diantaranya dari Blura ada, Konakan, yaitu Mbak Eni Suhartini, kemudian Mas Nur Khalis. Kemudian di sini ada Mbak Lira, ada Pak Gey Mulyono. Nah, kemudian di Jakarta sana Kakandaku Oting, Kaji Oting, Kakandaku, Mbak De Harun, dan semuanya silakan kita bergabung latihan mudawamah, latihan bangun gasik 00 itu, supaya kita zikirnya dapat banyak. Subhanallah, bahagia luar biasa ketika kita bisa melaksanakan perintah guru agung kita. Karena apa? Bahwasanya hati kita ini tadi sudah dijelaskan bahwa Imam Ghazali menyampaikan seluruhnya ya itu mempunyai penyakit, ya tadi penyakitnya, kecuali para nabi dan orang-orang yang khusus.
Contohnya seperti orang khusus itu seperti Wahidus Zaman ya, Guru Agung kita Hadratus Syekh Bangsa Abbas Qadasallahu Aslah. Orang-orang yang khusus inilah yang tidak lupa zikir, tidak ada cacat celaknya. Tapi kalau kita semuanya punya cacat dan hanya menghilangkannya, yang efektif hanya berzikir, zikir yang ditalkinkan. Gitu saudara-saudaraku semuanya ya. Karena tidak ada metode selain zikir yang ditalkinkan ini yang membersihkan hati kita. Karena kemuliaan karomah yang paling mulia, paling agung, yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita semuanya adalah kemuliaan zikir. Kemuliaan yang pertama, Allah menjadikan orang yang senantiasa berzikir kepadanya, ya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, ya, Allah tidak menganugerahkan kepada seorang hamba yang hina untuk dapat berzikir. Ini saudara-saudaraku semuanya, kita jangan sampai terpleset dengan apa ya namanya perilaku setan dan iblis ya. Silakan kamu belajar kitab, menghafal 100 kitab, 1000 kitab, 1.000.000 kitab, tapi yang terpenting jangan zikir. Kan gitu setan itu ya. Apalagi zikir la ilaha illallah. Hanya orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah ini yang bisa berzikir sebanyak-banyaknya. Dan orang-orang yang sudah mengikuti guru agung ini bukan pemalas. Ya. Dulu ketika saya belum bertoriko yang namanya bangun malam, Masya Allah beratnya luar biasa. Sekarang sudah bangun malam, diawali dulu awal-awalnya jam 3, sekarang sudah kita berusaha untuk latihan ya, bangun malam awal, gasik jam 00 sudah mandi. Setelah mandi kemudian sholat dan zikir subhanallah. Ini kalau tidak dibimbing oleh guru agung, mana mungkin, mana bisa. Enggak bisa. Makanya dengan bimbingan guru agung ini, subhanallah, luar biasa. Dengan doa guru agung, wasilah guru agung kita telah melaksanakan apa perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kita harus berwasilah, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kita ini sedang jihad akbar. Karena jihad kecil itu, jihad yang paling kecil itu perang melawan orang kafir, waktunya terbatas, tertentu. Kalau kita mati syahid. Nah, kalau jihadul akbar ini, jihad melawan hawa nafsu tidak kelihatan. Kemudian melawan setan, iblis enggak kelihatan. Kalau kita kalah, mati sangit gitu ya. Mati sampai mati kalah dengan jihad akbar ini mati sangit. Artinya tidak ada mendapatkan yang namanya syuhada, enggak ada. Sepanjang masa waktunya, Masya Allah. Sepanjang masa sampai akhir hayat kita berjihad. Jihadul akbar itu ya. Jihad melawan nafsu, jihad melawan setan dan iblis. Kemudian kemuliaan yang kedua, Allah menjadikanmu diingat oleh Allah. Dia mengingatmu dengan dirinya ketika kamu mengingatnya di dalam dirimu. Diingat di sini bukan sekedar diingat, ditolong. Allah menolong semua hajat kita. Jadi diingat itu ditolong oleh Allah. Masya Allah, ketika kamu diingat oleh Allah dengan sebab ingatanmu yang tertuju kepadanya, maka alangkah istimewanya kita di sisi Allah. Maka kemudian apa yang lebih mulia dari ini? Masya Allah. Makanya bukan sembarangan, bukan main-main ya zikir kita ini. Mari kita berlatih membuat kelompok bangun awal, kemudian zikir sebanyak-banyaknya. Kemudian kemuliaan yang ketiga, Allah senantiasa menyebut kita disandingkannya, yakni di kalangan para malaikat muqarrabin. Masya Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kita bersyukur kegiatan-kegiatan yang mendorong kita untuk rajin sohbah kubro ini, yaitu diantaranya DKM Zikir, Khotaman, Manakipan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang telah menjadikan kita lebih ringan untuk melaksanakan apa dawuh-dawuh guru kita, mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran guru agung kita, Bangsa Abbas Qadasallahu Sirah.
Di antaranya ini manakipan kita subhanallah sehari online 3 kali, belum lagi yang offline. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah menetapkan kita menjadi pecintanya, pecinta zikir, pecinta khotaman, pecinta manakiban, dan pecinta para kekasihnya. Oleh dari Kanjeng Nabi Agung Wasallam dan penerus-penerus saya, khusus utamanya guru agung kita Pak Sabas Qaddasallahu sirah, sehingga hidup kita akan bermanfaat ini waktu dunia wal akhirah seluruh keluarga kita. Barokah karomah stadu guru agung kita Hadradus Sabas Sabas Qaddasallahu sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima.